doa tak hentiku pinta melepasmu pergi berjuang, menunggumu selama berperang, mencintai harus berkorban, menyayangi tanpa membosan. Ini artinya setia saat kau di medan laga, hati selalu waspada, doa tak hentiku pinta. Selamatkan dia yang aku cinta, lindungi mereka pahlawan bangsa. Ini artinya setia saat kau di medan laga, melepasmu pergi berjuang, menunggumu selama berperang, mencintai harus berkorban, menyayangi tanpa membosan. Ini artinya setia, doa tak hentiku pinta. Luar biasa. Itu tadi suara emas dari tamu kita di Time Podcast Time Indonesia, dari Dr. Ragilda Rahma. Lagunya adalah berjudul Aku Setia, ciptaan dari Mas Oneng. Luar biasa sekali lagunya sangat-sangat dalam liriknya. Terima kasih Bapak. Saya izin pakai masker dulu ya Pak ya. Oke, Time Podcast. Kita hari ini akan berbincang dengan Dr. Ragilda Rahma, seorang dokter yang berperang di garis depan dalam melawan COVID di Kota Malang. Di Malang tepatnya, bukan hanya Kota Malang. Simak setelah ini. Tahu sendiri bahwa kemarin sempat viral berbagai macam video atau opini dari orang-orang yang sebenarnya adalah public figure yang menyatakan bahwa COVID itu tidak ada, saya tidak percaya COVID itu ada, dan orang-orang yang mendenial bahwa COVID itu ada menganggap hal itu adalah pembenaran. Jadi mereka semakin yakin bahwa COVID itu tidak ada, dan akhirnya yang diserang adalah kami tenaga medis, bahwa kami dituduh meng-COVID-kan pasien. Salam sehat. Kembali di Time Podcast by Time Indonesia. Saya Wahyu Nurdianto, wakil pemimpin redaksi Time Indonesia. Saat ini saya bersama dengan seseorang yang sangat luar biasa, sangat hebat menurut saya, dan memang hebat. Beliau adalah dokter muda yang menjadi koordinator relawan Satgas COVID di Universitas Brawijaya Malang. Dia juga dokter yang langsung menangani pasien COVID juga. Jadi pengalaman beliau ini luar biasa.
Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Ragilda Rahma. Sapaannya Mbak Gilda. Langsung saja, Mbak Gilda, ini kan COVID sudah sangat-sangat luar biasa. Tapi faktanya adalah banyak orang yang tidak percaya COVID itu ada. Kira-kira faktornya apa, Mbak? Oke, memang kalau misalkan kita membahas tentang COVID, ini merupakan suatu hal yang luar biasa kita bahas ya. Memang ini pandemi yang diserang adalah seluruh dunia dan efeknya memang menyerang berbagai faktor dalam kehidupan setiap orang. Jadi memang kalau secara ilmu, secara medis kita juga memahami kalau misalkan seseorang menghadapi sesuatu hal yang baru, itu akan ada proses untuk adaptasi. Nah, proses adaptasi dari seseorang itu bisa bermacam-macam. Bisa ada faktor dia langsung menerima hal baru itu, ada yang langsung mendenial atau menolak fakta baru itu. Jadi memang proses seseorang dalam menerima hal baru itu bermacam-macam dan ada tahapannya. Jadi memang mungkin saat ini banyak sekali orang yang masih menyangkal atau untuk pembelaan dia terhadap fakta baru ini adalah untuk menolak kenyataan bahwa COVID itu ada. Tapi sebenarnya ada dong. Sebenarnya itu ada dan nyata. Dan apalagi Pak, susahnya adalah yang kita hadapi ini virus. Tidak terlihat, kecuali kalau musuh kita perang ada sosoknya gitu kan, itu loh orangnya. Nah kalau ini kan kita gak bisa lihat, jadi memang untuk apalagi menjelaskan pada kalangan tertentu yang mungkin dari tingkat pendidikannya kurang, itu juga kita akan lebih susah untuk menjelaskan hal yang tidak terlihat di mata ini namun benar adanya, seperti itu. Gitu ya. Tapi gini Mbak, pada kenyataannya kan sekarang sangat luar biasa angkanya. Mungkin ada orang terdekat mereka yang juga kena. Tapi tetap tidak percaya. Ini kira-kira faktor apa sih selain denial dan sebagainya itu? Sebenarnya kalau boleh jujur ya Pak ya, sekarang kan kita tahu sendiri bahwa kemarin sempat viral berbagai macam video atau opini dari orang-orang yang sebenarnya adalah public figure yang menyatakan bahwa COVID itu tidak ada, saya tidak percaya COVID itu ada, dan orang-orang yang mendenial bahwa COVID itu ada menganggap hal itu adalah pembenaran. Jadi mereka semakin yakin bahwa COVID itu tidak ada, dan akhirnya yang diserang adalah kami tenaga medis, bahwa kami dituduh meng-COVID-kan pasien, padahal sesungguhnya kami juga takut, makanya kami juga tidak suka dan tidak ingin adanya COVID ini. Dan kami tidak ada sedikit pun ingin meng-COVID-kan pasien, itu sesungguhnya tidak ada niatan sama sekali. Jadi memang karena faktor media sosial yang mungkin percaya akan hoax-hoax yang ada di luar sana, itu bisa memperkuat opini keluarga pasien maupun pasien bahwa mereka membuat COVID itu tidak ada, seperti itu. Jadi harusnya mereka tuh ngapain Mbak? Public figure harus ngapain? Lebih baik diam atau apa sih sebenarnya supaya nggak tambah kacau aja ini? Sebenarnya sih kalau menurut saya, maksudnya sebaiknya saya pun buat pelajaran pribadi untuk saya ya, maksudnya dalam hal kita untuk memberikan suatu opini, kita boleh untuk berbebas untuk berpendapat, itu sangat boleh. Tapi apabila kita menyampaikannya seperti itu seakan-akan sebuah fakta, sebaiknya itu kita lakukan research dulu, kita cari tahu dulu apakah ini benar atau enggak, sumbernya bagaimana, bagus atau enggak, dan juga lebih baik lagi kita berkomentar sesuai dengan kompetensinya masing-masing, seperti itu. Kapasitasnya. Jadi kalau yang ya komentar aja gitu ya, nggak usah sosok jadi dokter gitu. Oke. Ini menarik sekali teman-teman ya, karena memang pada yang era-era dulu ya, bukan dulu, maksudnya minggu-minggu yang lalu itu ada public figure yang tidak kompeten, tidak tahu keilmuan, mengatakan ini itu sehingga orang banyak percaya bahwa COVID itu tidak ada, bahwa semacam itu yang harus dihindari sebenarnya ya. Apalagi kita tahu masyarakat saat ini itu amat sangat mudah untuk mempercayai media sosial, entah itu beritanya benar atau enggak. Istilahnya kalau berita ini sudah tersebar di grup WhatsApp ibu-ibu, wah itu adalah sebuah kenyataan. Padahal sumbernya
tidak jelas seperti Oke, itu. oke. Berarti teman-teman juga harus ingat ya, filter informasi yang diterima. Intinya itu, apalagi di grup WA ya, gampang banget di-paste Benar dikit, sekali. kita share ulang dan sebagainya semacam itu. Oke. Nah, lagi ini teman-teman, saya juga ingin mengorek sedikit kira-kira pengalaman dokter Mbak Gilda ini di lapangan seperti apa? Susahnya, seremnya menangani pasien COVID. Monggo bisa diceritakan. Oke, jadi sebenarnya COVID ini ada sebelum saya terjun ke lapangan. Jadi sebelum terjun ke lapangan secara langsung sampai sekarang saya terjun ke lapangan langsung itu perkembangan COVID ini terus berlanjut. Kalau misalkan dibahas pada saat saya dulu awal waktu jadi koordinator relawan Satgas COVID-nya UB, memang di situ saya membawahi teman-teman dari dokter-dokter baru, dokter muda, koas, dan juga adik-adik yang masih di preklinik, istilahnya masih menempuh S1, S-grade, di mana kita memang bekerja di balik layar. Jadi kita tugasnya adalah untuk membasmi hoax yang ada di luar sana. Jadi kita benar-benar mencari semua hoax yang ada, itu harus kita kumpulkan, kita cari sumbernya, kita cari dari jurnal mana yang benar, kita sebarluaskan melalui WA, melalui Instagram, melalui semua media Twitter, itu kita usaha untuk menyebarluaskan pada masyarakat, dan itu susah. Karena buktinya melalui media itu masih banyak yang protes ke kita bahwa ini nggak benar, nggak, yang benar kayak gini, masih banyak yang mendenial itu tadi. Sedangkan kalau sekarang pada saat saya sudah menangani secara langsung pasien-pasien yang COVID, wah, ini realita yang sungguh berat dihadapi seorang tenaga medis. Ya, kita tidak bisa menangani seperti dulu lagi. Kita harus menggunakan APD yang benar-benar double lah istilahnya. Kalau misalkan dulu kita cuma dengan masker cukup, ini kita cukup gitu ya. Sekarang kalau misalkan benar-benar indikasi, kita harus pakai hazmat yang segitu sumuk panasnya, apalagi kita satu shift bisa sampai 8 jam. Kita puasa selama 8 jam, nggak makan, mau ke kamar mandi, kalau jujur bahkan banyak yang pakai pampers, dokter-dokter gitu, kita mending pakai pampers daripada kita harus melepas APD, terus kita harus memakai APD yang baru, padahal biayanya itu sangat tinggi satu APD. Dan juga kalau misalkan teman-teman di sini mau membuka masker dari teman-teman tenaga medis, pasti ada bekas-bekas kekerasan di wajah-wajah kami. Kalau misalkan masker saya ini dibuka, ini pasti ada kekerasan, ada tanda memar-memar di wajah. Sudah tidak cantik lagi seperti dulu. Oke. Luar biasa teman-teman, penjelasan dari Dokter Gilda ini ya. Kita akan ketemu lagi, kita akan cerita lagi habis ini, oke? Bagaimana beratnya pakai APD ya, yang lengkap loh ya, bukan kayak gini sampai 8 jam satu shift, tidak bisa pipis, tidak bisa makan, pakai pampers ya, semacam itu. Jadi benar-benar bahwa perjuangan dokter ini sangat luar biasa, tenaga kesehatan sangat luar biasa. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada jajaran dokter, perawat, apapun yang ada di rumah sakit. Mereka berperang garda utama kita memang. Lanjut lagi Mbak Gilda. Tadi kan udah cerita bahwa 8 jam itu pakai itu. Ada nggak yang lebih berat lagi dalam penanganan COVID secara langsung di rumah sakit atau di tempat medis semacam itu? Sebenarnya kalau misalkan berat fisik itu kita sudah terlatih, maksudnya kita sudah dilatih untuk ketahanan fisik kita, gimana kita harus kerja shift, bahkan lebih dari shift. Itu pada saat koas itu bisa berapa shift kita jadikan satu. Secara fisik kita sudah dilatih untuk itu. Cuman mungkin lebih ke perasaan. Berat di perasaan pada saat kita sudah amat sangat berusaha untuk menolong pasien. Kita mengusahakan semampu kita untuk menyelamatkan pasien tersebut, tapi yang kita terima adalah ketidakpercayaan dari keluarga itu tadi. Itu benar-benar yang sangat menyakiti hati kami, adalah ketika
kita menjelaskan kondisi pasien sebaik mungkin, namun penolakan yang kita dapat dan tuduhan-tuduhan berbagai macam apapun tuduhan itu yang kita dapat mungkin lebih menyakitkan itu dan lebih berat itu untuk kita hadapi. Sampai stres nggak kalau gitu? Kalau dibilang stres mungkin bisa sampai level stres, apalagi dengan kondisi saat ini kan juga tidak hanya keluarga pasien yang kita pikirkan gitu Pak. Kita kan juga punya keluarga, punya teman, dan yang berat di sini kok jadi pingin nangis. Ya Allah. Jadi yang berat itu yang kita hadapi ini kan memang tanggung jawab kita sebagai seorang dokter. Ini sudah kewajiban kita untuk menangani penyakit ini, harus kita hadapi dengan sepenuh hati dan taruhannya adalah nyawa kita juga. Itu. Dan yang berat adalah hingga detik ini itu sudah banyak, maksudnya sudah banyak teman yang kena, senior yang kena, guru-guru saya bahkan yang meninggal pun juga sudah banyak karena COVID ini. Tapi pada kenyataan masih banyak nggak percaya itu Pak, yang maaf loh Bapak jadi nangis. Itu memang yang berat untuk kami, itu adalah lebih ke situnya. Tapi Mbak, kan banyak yang bilang jaga imun dari rasa, dari mental. Kalau dokter saja sudah semacam itu, ngatasinya bagaimana? Kalau saya mungkin stres, saya jalan hobi, ngasih makan ikan atau main layang-layang atau bersepeda. Kalau dokter, apa yang bisa dilakukan? Apa Mbak Gilda sendiri aja ngatasi stres kayak gitu, ngapain Mbak Gilda? Sebenarnya kita saling menguatkan sih Pak. Maksudnya kita juga ada teman, kolega sesama tenaga medis yang kita hadapin juga sama, permasalahannya juga mayoritas di semua tempat itu sama. Kita saling update gimana kondisinya di sana, gimana perkembangannya ilmu yang baru apa, terus gimana kondisimu, kita saling menguatkan. Kalau ada teman yang kena juga kita selalu update kondisinya tiap hari, gimana kamu, udah ayo istirahat, ayo makan, udah jangan kepikiran, kita saling menguatkan. Dan juga untuk menghilangkan stres memang tiap orang kan beda-beda. Bisa menyalurkan ke arah hobi. Ya kalau misalkan hobi saya kan memang dari dulu seni gitu Pak. Jadi ya memang akhirnya saya alihkan ke hobi saya nyanyi seperti itu. Berbuat karya. Walaupun sibuknya ke apa masih sempat nyanyi, berkesenian maksudnya. Sebenarnya sibuk, tapi kalau namanya sudah hobi, bagian dari hidup, tidak ada namanya tidak sempat. Oke. Itu yang luar biasa ceritanya, bahwa apa ya, Mbak Gilda ini selain di garda depan juga mengalami hal-hal yang tragis kayak gitu tadi, saudara atau mungkin teman dekat sampai yang meninggal Mbak ya. Saya juga ikut berduka, sangat-sangat berat sekali. Terakhir ini Mbak, bukan terakhir lah, kira-kira apa yang harus dilakukan sekarang ini di tengah orang tidak percaya, di tengah orang itu tidak disiplin, apa yang harus dilakukan? Pertama, umum ya, apa yang harus dilakukan oleh kita gitu. Saran dari Mbak Gilda, saran profesional. Oke. Kalau menurut saya memang yang terbaik untuk saat ini adalah selalu menerapkan yang sudah selalu kita umumkan ke semua orang, kita edukasi masyarakat, yaitu 3M. Yaitu yang pertama, kita juga harus memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan selain itu memang hindari untuk berkerumun dulu, karena memang perkembangan COVID ini kan awalnya droplet, bisa hanya lebih dari 1 meter, seperti itu kan, tapi perkembangannya ternyata per Juli kemarin WHO sudah menyatakan ada kemungkinan untuk airborne. Jadi kurang dari, maksudnya lebih dari 1 meter pun ada kemungkinan untuk tertular. Jadi memang benar-benar kita sebaiknya jika tidak ada kepentingan yang mendesak seperti pekerjaan atau urusan yang penting, jangan keluar rumah dulu, seperti itu. Oke. Dan untuk menjaga imunitas, pasti pola hidup yang sehat, makan bergizi, olahraga yang cukup, habis itu vitamin-vitamin boleh, asalkan tidak berlebihan, seperti itu. Air putih yang banyak. Oke. Dan selalu bahagia. Siap. Bahagia teman-teman, bahagia. Harus bahagia. Terus ini tadi bukan terakhir ini kan. Tadi kan
tim-tim relawan itu kan mengumpulkan hoax yang bertebaran. Ini kayak kami kerjanya ya, bahwa ada kami itu punya tim cek fakta. Jadi tentang apa itu hoax atau enggak kita yang kerja. Wah, ini kerjanya teman-teman ini sangat luar biasa. Kalau Mbak Gilda sendiri lihat, media harus seperti apa untuk COVID ini? Selain ngumpulin hoax itu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh media? Jadi memang untuk media ini sangat-sangat berperan penting, Pak. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini, orang melihat pertama itu pasti dari media. Jadi saya mewakili teman-teman meminta teman-teman dari Times Indonesia untuk selalu memberikan informasi yang terupdate dan yang benar-benar sesuai apa adanya, seperti itu. Oke. Jadi media harus tetap memberitakan angka yang sangat luar biasa atau kematian yang sangat luar biasa, kasus yang luar biasa, atau seperti apa, atau edukasi yang diperlukan sekarang kalau menurut Mbak Gilda? Kalau menurut saya sebenarnya ketakutan itu sebenarnya sudah ada. Jadi melihat angka itu, saya pribadi pun kalau ditanya sekarang angkanya berapa, saya sudah jarang ngecek. Saya udah nggak mau lihat karena saya sudah pasti membayangkan bahwa itu akan naik terus, naik ke puncak gunung. Akhirnya saya lebih menjaga ke protokol yang terbaru apa, update COVID yang terbaru apa, informasi terbaru COVID apa, hoax yang salah apa, saya benarkan seperti apa. Saya cari lebih ke apa yang harus kita lakukan saat ini. Lebih ke itu sih, Pak. Terima kasih Mbak, sangat luar biasa sekali. Itu tadi teman-teman Time Podcast, perbincangan saya dengan Dr. Ragidra Rahma, lulusan Universitas Brawijaya. Saya sebut merek, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Salam sehat. Jumpa lagi di Time Podcast Time Indonesia selanjutnya.